Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizal Faleh PMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Karakter Keislaman. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani Sofian. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS pada mata kuliah Karakter Keislaman. Dalam Islam, taharah atau bersuci adalah prosedur yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah termasuk sholat. Taharah meliputi beberapa macam seperti wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Masing-masing disesuaikan dengan situasi dan jenis hadasnya. Berikut adalah penjelasan tentang hadas kecil dan cara membersihkannya serta wudhu sebagai syarat sholat. Hadas kecil dalam Islam adalah sisa-sisa haid atau nifas yang masih ada pada tubuh seseorang perempuan. Nah, cara membersihkannya melalui wudhu yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu membaca niat wudhu. Yang pertama, sebelum melakukan wudhu, seseorang harus membaca niat terlebih dahulu, niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah. Niat ini berbunyi, aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah, atau nawaitu du'a lirafil adasil asgoril fardu lillahi ta'ala. Lalu yang kedua itu membasuh seluruh bagian wajah. Pada bagian wajah termasuk hidung, telinga, dan mulut. Lalu yang ketiga itu membasuh kedua tangan hingga siku, ya, seperti ini. Lalu yang keempat itu mengusap sebagian rambut, dan yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya, wudhu sebagai syarat sholat. Wudhu adalah syarat mutlak untuk melakukan sholat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki." Surat Al-Maidah ayat 6. Wudhu ini berfungsi sebagai cara membersihkan diri dari hadas kecil dan menghilangkan najis, sehingga seseorang dapat melakukan sholat dengan suci dan bersih. Selanjutnya ada syarat dan rukun wudhu. Syarat wudhu dalam Islam meliputi beberapa hal yang harus dipenuhi agar wudhu dapat dianggap sah. Nah, berikut adalah syarat-syarat wudhu. Yang pertama itu beragama Islam. Wudhu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua itu mumayyiz. Wudhu tidak diwajibkan bagi anak-anak dan tidak wajib bagi seseorang yang belum balik atau menjelang balik. Lalu yang ketiga itu tidak dalam keadaan berhadas. Tidak dalam keadaan berhadas besar. Wudhu tidak dapat dilakukan ketika seseorang dalam keadaan berhadas besar, seperti haid atau nifas yang masih aktif. Lalu yang keempat itu menggunakan air suci dan mensucikan. Air yang digunakan untuk wudhu harus suci dan tidak mengandung najis. Dan yang kelima itu tidak ada yang menghalangi air untuk sampai ke kulit seperti minyak, getah, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada rukun wudhu. Rukun wudhu adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam prosedur wudhu. Berikut adalah 6 rukun wudhu. Yang pertama itu niat. Niat wudhu adalah tujuan yang harus disertai dengan pekerjaan wudhu dan tempatnya di hati. Niat ini berbunyi, aku berniat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah lillahi ta'ala, atau nawaitu du'a lirafil adasil asgoril fardu lillahi ta'ala. Lalu yang kedua itu membasuh muka. Harus dilakukan secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut secara normal sampai ke dagu, serta secara horizontal dari telinga ke telinga. Lalu yang ketiga itu membasuh kedua tangan, dilakukan dari ujung jari hingga ke siku lebih sedikit, dengan lebih baiknya mencakup 4 atau 5 jari di atas siku. Dan yang keempat itu mengusap sebagian kepala, yang dilakukan dengan membasuh sebagian dari area kepala atau rambut. Lalu yang kelima itu membasuh kedua kaki, harus dilakukan dari jari-jari kaki hingga kedua mata kaki lebih sedikit, dengan lebih baiknya mencakup hingga ke betis. Lalu yang keenam itu tertib. Dalam wudhu berarti tidak mendahulukan bagian satu dengan bagian yang lain atau sesuai urutan fardu wudhu di atas. Dengan memenuhi syarat dan rukun wudhu, seseorang dapat melakukan wudhu yang sah dan siap untuk melaksanakan ibadah sholat.
Lalu selanjutnya mandi wajib atau hadas besar. Mandi wajib juga dikenal sebagai hadas besar. Adalah prosedur bersuci yang lebih lengkap dan kompleks daripada wudhu. Mandi wajib dilakukan ketika seseorang mengalami hadas besar seperti haid atau nifas yang masih aktif. Mandi wajib melibatkan penggunaan air untuk membersihkan seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian yang sulit dijangkau dalam pelaksanaan ibadah. Taharah adalah instrumen yang sangat penting yang harus dikerjakan. Wudhu dan mandi wajib adalah dua contoh dan cara membersihkan diri dari hadas dan najis, sehingga seseorang dapat melakukan sholat dengan suci dan bersih. Selanjutnya ada syarat-syarat sholat fardu, yaitu beragama Islam. Sholat fardu hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Lalu yang kedua itu sudah balik. Sholat fardu hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah balik atau menjelang balik. Yang ketiga itu berakal. Sholat fardu hanya dapat dilakukan oleh orang yang berakal. Lalu yang keempat itu suci badan. Sholat fardu hanya dapat dilakukan oleh orang yang suci badan dari hadas dan najis. Lalu yang kelima itu suci tempat dan pakaian. Sholat fardu hanya dapat dilakukan oleh orang yang suci tempat dan pakaian. Dan yang keenam itu menghadap kiblat. Sholat fardu hanya dapat dilakukan oleh orang yang menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Masuk waktu sholat. Lalu yang ketujuh itu masuk waktu sholat. Sholat fardu hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 waktu sehari. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, sholat fardu dapat dilakukan dengan sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fardu ada 13 perkataan atau perbuatan yang harus dilakukan dalam sholat fardu agar sholat tersebut sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah 13 rukun sholat fardu yang harus diketahui, yaitu niat dalam hati untuk melakukan sholat fardu, seperti aku berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah lillahi ta'ala. Yang kedua itu takbiratul ikram. Takbir adalah awalan sholat fardu yang berbunyi Allahu Akbar untuk memulai sholat. Lalu yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu adalah rukun sholat yang harus dilakukan dengan berdiri tegap dan lurus. Lalu yang keempat itu membaca surat Al-Fatihah. Adalah rukun sholat yang harus dilakukan pada tiap rakaat sholat fardu. Nah, lalu yang kelima itu ruku. Ruku adalah rukun sholat yang harus dilakukan dengan membungkuk dan menundukkan kepala. Yang keenam itu ada itidal. Itidal adalah rukun sholat yang harus dilakukan dengan mengangkat tangan ke atas dan menundukkan kepala. Yang ketujuh itu 2 kali sujud. Adalah rukun sholat yang harus dilakukan dengan sujud 2 kali. Dan yang ke-8 itu duduk di antara 2 sujud. Adalah rukun sholat yang harus dilakukan dengan duduk setelah sujud pertama. Yang ke-9 itu membaca tasyahud. Adalah rukun sholat yang harus dilakukan dengan membaca doa tasyahud. Yang 10 duduk iftirasi ketika membaca tasyahud. Adalah rukun sholat yang harus dilakukan dengan duduk setelah membaca tasyahud. Lalu yang ke-11 itu membaca salat atas Nabi Muhammad SAW adalah rukun salat yang harus dilakukan dengan membaca doa salawat. Yang ke-12 itu salam. Salam adalah rukun salat yang harus dilakukan dengan mengucapkan salam ketika selesai salat. Nah, yang terakhir itu ada tertib. Tertib adalah rukun salat yang harus dilakukan dengan melakukan salat secara berurutan dan tidak melewatkan ataupun mendahulukan salah satu rukun. Lalu selanjutnya sunah sholat fardu, yaitu yang pertama membaca niat. Membaca niat sebelum melaksanakan sholat fardu adalah sunnah. Lalu yang kedua membaca doa sebelum dan setelah sholat fardu adalah sunnah. Yang ketiga itu membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah dalam sholat fardu adalah sunnah. Berikut adalah beberapa contoh sunnah sholat fardu yang wajib diketahui. Yang pertama itu ada sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu seperti sholat sunnah sebelum subuh dan isya. Lalu yang kedua itu ada sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu seperti sholat sunnah setelah zuhur dan maghrib. Lalu yang ketiga itu ada sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu seperti sholat sunnah sebelum dan sesudah subuh dan isya.
Dan yang keempat itu ada sholat sunnah witir. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari seperti sholat sunnah sebelum tidur. Dalam melaksanakan sholat fardu, umat Islam harus memperhatikan syarat-syarat rukun dan sunnah untuk memastikan bahwa sholatnya itu sudah sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah beberapa hal yang membatalkan sholat fardu. Yang pertama itu hadas kecil maupun hadas besar. Keluarnya mani atau haid yang masih aktif dapat membatalkan sholat. Lalu yang kedua itu terkena najis pada pakaian atau tubuh dapat membatalkan sholat. Yang ketiga itu terbukanya aurat yang tidak segera ditutup dapat membatalkan sholat. Dan yang keempat itu bercakap-cakap ataupun berbicara dengan sengaja dapat membatalkan sholat. Yang kelima, makan dan minum sengaja dapat membatalkan sholat. Yang keenam, makan yang banyak walaupun tidak disengaja dapat membatalkan sholat. Yang ketujuh, bergerak hingga 3 kali berturut-turut walaupun tidak sengaja dapat membatalkan sholat. Dan yang kedelapan, bergerak dengan gerakan besar seperti melompat dan memukul dapat membatalkan sholat. Dan yang kesembilan, mendahului atau terlambat mengikuti gerakan imam juga dapat membatalkan sholat. Yang ke-10, berbalik arah dari kiblat juga dapat membatalkan sholat. Yang ke-11, tertawa dengan keras juga membatalkan sholat. Yang ke-12, berubah niat dalam sholat dapat membatalkan sholat. Yang ke-13, ragu-ragu akan berubah niat. Lalu yang ke-14, punya niat membatalkan sholat. Lalu yang ke-15, mengurangi rukun sholat seperti tidak tahiyat dapat membatalkan sholat. Yang ke-16, menambah rukun sholat selain al-fatihah dan tahiyat dapat membatalkan sholat. Nah, dalam pelaksanaan sholat fardu ini, umat Islam harus memperhatikan hal-hal yang membatalkan sholat untuk memastikan bahwa sholatnya sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya ada waktu sholat fardu, yaitu ada sholat subuh dilakukan pada waktu fajar sebelum matahari terbit. Yang kedua, sholat zuhur dilakukan pada waktu siang setelah matahari mencapai titik tertinggi. Lalu yang ketiga, sholat asyar dilakukan pada waktu sore sebelum matahari terbenam. Lalu yang keempat itu sholat maghrib dapat dilakukan pada waktu senja setelah matahari terbenam. Dan yang kelima itu sholat isya dilakukan pada waktu malam sebelum waktu tidur. Selanjutnya ada syarat rukun dan sunnah puasa Ramadan. Syarat puasa Ramadan yang pertama itu Islam. Beragama Islam adalah syarat pertama untuk berpuasa Ramadan. Yang kedua, balik. Seseorang harus sudah balik atau menjelang balik untuk berpuasa Ramadan. Yang ketiga, berakal. Orang yang berakal adalah syarat ketiga untuk berpuasa Ramadan. Yang keempat, sehat. Seseorang harus sehat jasmani dan rohani untuk berpuasa Ramadan. Yang kelima itu mampu. Seseorang harus mampu untuk berpuasa Ramadan. Yang keenam itu tidak dalam perjalanan. Seseorang tidak boleh sedang dalam perjalanan ketika berpuasa Ramadan. Yang ketujuh itu suci dan haid dan nifas. Seseorang dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan haid atau nifas untuk berpuasa Ramadan. Selanjutnya ada rukun puasa Ramadan. Yang pertama itu niat. Niat puasa Ramadan adalah rukun pertama yang harus dilakukan. Niat ini diucapkan pada malam hari dan meliputi puasa wajib dan sunnah. Yang kedua itu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa adalah rukun kedua yang harus dilakukan. Hal ini meliputi tidak makan, tidak minum, dan berhubungan seksual selama waktu puasa. Beberapa contoh sunnah puasa Ramadan yang wajib diketahui yaitu makan sahur. Makan sahur adalah sunnah yang paling utama dan wajib dilakukan sebelum berpuasa. Makan sahur membantu meningkatkan energi dan konsentrasi untuk berpuasa. Lalu yang kedua itu berbuka puasa. Berbuka puasa adalah sunnah yang dilakukan setelah berpuasa. Berbuka puasa membantu menghilangkan dahaga dan mengembalikan energi yang hilang selama berpuasa.
Lalu yang ketiga itu tahajud, adalah sunnah yang dilakukan pada malam hari sebelum berpuasa. Tahajud membantu meningkatkan kesadaran dan konsentrasi untuk berpuasa. Lalu yang keempat itu sholat duha. Sholat duha adalah sunnah yang dilakukan pada siang hari sebelum berpuasa. Sholat duha ini membantu meningkatkan kesadaran dan konsentrasi untuk berpuasa. Lalu yang kelima itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah sunnah yang dilakukan selama berpuasa. Membaca Al-Quran membantu meningkatkan kesadaran dan juga konsentrasi untuk berpuasa. Dan yang keenam itu membantu orang lain adalah sunnah yang dilakukan selama berpuasa. Dan meningkatkan kesadaran dan konsentrasi untuk berpuasa. Yang ketujuh, menghindari hal-hal yang dilarang. Lalu selanjutnya, puasa Ramadan dapat batal karena beberapa hal, antara lain yaitu tidak berniat. Tidak membaca niat sebelum melaksanakan puasa Ramadan adalah hal yang membatalkan puasa. Lalu yang kedua itu makan dan minum. Makan dan minum selama waktu puasa itu dapat membatalkan puasa. Yang ketiga itu berhubungan seksual selama waktu puasa juga dapat membatalkan puasa. Yang keempat itu terkait dengan najis pada pakaian ataupun tubuh dapat membatalkan puasa. Yang kelima itu terkait dengan haid dan nifas yang masih aktif dapat membatalkan puasa. Yang keenam itu muntah dengan disengaja. Dan yang ketujuh itu melukai diri sendiri hingga berdarah dengan sengaja. Nah, dalam pelaksanaan puasa Ramadan ini, umat Islam harus memperhatikan syarat rukun dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa untuk memastikan bahwa puasanya itu sah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.